Ini tidak punya urgensi apapun. Ya, di tengah-tengah rakyat Indonesia lagi menderita, lagi mengalami kesusahan akibat COVID. Tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Tidak, saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Pasal ini. Saya baca pasal ini bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya. Viral di media sosial. Sejumlah wanita mengaku simpanan anggota DPR tolak Omnibus Law. Pilih revisi atau diadukan ke istri, katanya. Ancaman para wanita mengaku-ngaku simpanan anggota DPR rata-rata menolak atau merevisi Omnibus Law yang disahkan oleh DPR. Ucapan tersebut viral di media sosial Twitter pada Jumat 9 Oktober 2020. Jika tidak merevisi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, para wanita ini akan mengadukan ke istri-istri anggota DPR. Dikutip dari wartakotalive.com, sejumlah wanita mengaku simpanan anggota DPR menjadi viral di media sosial. Sejumlah wanita mengaku-ngaku simpanan anggota DPR ini mengancam ke anggota DPR yang pernah kencan dengannya. Isi ancaman para wanita simpanan anggota DPR rata-rata menolak atau merevisi Omnibus Law yang diketahui sudah disahkan oleh DPR. Bila Undang-Undang Cipta Kerja tak direvisi, para wanita tersebut akan mengadukan ke istri-istri anggota DPR yang pernah mengencaninya. Hal tersebut tampak dari maraknya sejumlah tangkapan layar dari aplikasi TikTok yang diunggah warganet di Twitter. Para warganet ikut mendukung para wanita simpanan anggota DPR yang ikut mendukung tolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hasil penelusuran tersebut di Twitter, marak warganet menyebarkan tangkapan layar akun TikTok yang memperlihatkan sosok wanita cantik. Mereka menuliskan ancaman akan mengadukan ke para istri anggota DPR yang diketahui pernah dikencaninya bila Undang-Undang Cipta Kerja tak direvisi. Salah satu komentar netizen, mahasiswa menekan DPR lewat aksi. Mereka langsung mau bongkar bahwa DPR punya simpanan. Kalau yang ini langsung nyerang psikis dan keretakan rumah tangga. Jir, anggota DPR diserang dari berbagai sisi. Tulis salah satu akun @retas305. Masa buruh membludak, tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ribuan buruh melakukan aksi demo atau unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober siang. Di depan gedung Wakil Rakyat yang berlokasi di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, itu tampak ribuan buruh mengenakan seragam yang sama berwarna biru memenuhi depan kantor DPRD Kota Bekasi. Tujuan mereka untuk mengungkapkan rasa kecewa terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Masa aksi menutup sebagian jalan Khairil Anwar, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif lainnya. Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga mengawasi massa yang berunjuk rasa. Mobil orator digunakan massa untuk menyuarakan aspirasinya. Kami buruh perusahaan di sini menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kata salah seorang orator di lokasi. Di depan kantor DPRD Kota Bekasi, massa buruh menuntut agar undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Teman-teman, kita buruh sama-sama tahu apa yang akan terjadi kalau kita diam. Kita turun berjuang di lapangan untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai jadi korban kebijakan yang ngaco, ujar si orator. Tak bisa demo ke DPR, buruh, RUU Cipta Kerja lebih berbahaya dari COVID-19. Seharusnya anggota DPR membantu pemerintah menyelesaikan masalah paling penting, yakni pandemi COVID-19. Masa aksi dari sektor buruh yang hendak menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law tidak bisa mengarah ke gedung DPR MPR RI. Alhasil, massa yang berasal dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan terpaksa harus memutar balik dan tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Koordinator masa aksi,
Gunarto menyatakan pihaknya kecewa karena tidak bisa berunjuk rasa di depan gedung rakyat. Dia menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menyengsarakan nasib sektor buruh. Kalau kayak gini terus dipaksakan akan menimbulkan aksi unjuk rasa, sementara kami dilarang turun. Kalau mau DPR stop dan hentikan pembahasan, nanti dibicarakan setelah PSBB atau pandemi selesai, kata Guntoro di lokasi. Guntoro menuturkan, seharusnya anggota DPR membantu pemerintah menyelesaikan masalah paling penting, yakni pandemi COVID-19. Namun pada kenyataannya, anggota DPR malah menggelar sidang paripurna dan mengesahkan RUU tersebut. Seharusnya, anggota DPR fokus kerja membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Kami juga nggak pengen kena COVID-19, kata dia. Gunarto menambahkan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja lebih berbahaya daripada COVID-19, sebab ke depan sektor buruh akan semakin sengsara. Rasa-rasanya tidak hanya COVID-19 yang berbahaya, tapi RUU Cipta Kerja lebih berbahaya karena akan mengancam kita semua, sampai dengan anak cucu kita semua nantinya. DPR bersama pada akhirnya sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna. Sebelum disahkan, pimpinan DPR yang memimpin jalannya rapat, Aji Samsudin, mempersilahkan kepada Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Adgas untuk membacakan laporan panitia kerja RUU Cipta Kerja. Namun dalam perjalanannya, proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna. Setelah proses panjang yang diwarnai perdebatan hingga waktu maghrib, Wakil Ketua DPR Aji Samsudin mempersilahkan Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan pandangan sebelum DPR menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pemerintah, Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca, Pak Baca Beni ini. kan yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak. Pak Beni, saya minta Anda bisa dikeluarkan dari ruang Pak paripurna. Ketua, Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme, juga. Dengar kok. dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab